Shalom, inilah renungan pagi ini. Melibatkan Yesus. Dalam Keluaran 15 ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Yesus membuat segala sesuatu indah dalam kehidupanmu. Lihatlah, Tuhan sebagai Bapa di tengah segala hal yang engkau lakukan, dan belajarlah untuk melibatkan Dia. Saat saudara memandang masa lalu, luka-luka lama mungkin masih teringat dalam memori saudara. Mungkin Anda pernah dilukai secara emosional oleh seseorang yang Anda percayai. Mungkin kau tumbuh dalam keluarga yang berantakan. Saat saudara melihat ke belakang sekarang, engkau mungkin masih merasa marah, frustasi dan kecewa. Pada saat bersamaan dan rasa sakit itu masih menusuk hatimu. Namun di tengah rasa sakit itu, mulailah libatkan Yesus. Lihatlah, Yesus sedang memegang engkau dengan lembut, menyembuhkan luka-lukamu. Yesus ada di sana memulihkanmu, menaruh keberanian dalam hatimu, serta membuang semua perasaan malu dan bersalah. Ia ingin kamu tahu bahwa masa lalumu tidak akan menentukan masa depan yang disediakannya bagimu. Saat kamu melibatkan Yesus dan menaruhnya dalam air kepahitanmu, Yesus akan mengubahkan rasa pahit menjadi manis. Inilah yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Saat mereka sampai di tempat yang bernama Marah. Kenapa disebut Marah? Karena airnya tidak bisa diminum. Air di situ pahit. Mereka nggak bisa minum karena saking pahitnya. Maka Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan sebuah pohon, sebuah kayu yang dilemparkan Musa ke dalam air. Ketika Musa melakukan itu, air menjadi manis. Mengapa air yang terasa sangat tidak enak dan tidak dapat diminum itu menjadi segar dan manis? Jawabannya terletak pada pohon atau kayu yang dilemparkan ke dalam air. Pohon atau kayu ini adalah gambaran salib di mana Yesus tergantung, menanggung setiap hati yang hancur dan setiap sengat pengkhianatan. Saat kamu membawa Yesus masuk ke dalam situasimu, Ia dapat membuat semua pengalaman pahitmu menjadi manis. Berbicaralah kepada Yesus dan izinkan hadiratnya memulihkanmu kepada keutuhanmu hari ini. Semakin kita mendengar firman yang menceritakan dan menjadikan Yesus sebagai pusat, iman kita semakin diimpartasikan dalam hati kita untuk percaya apa yang Tuhan katakan tentang kita. Inilah alasan masih banyak orang Kristen yang kalah menghadapi keadaan karena kurang pengenalan akan firman Kristus. Injil adalah tentang Yesus, bukan tentang perbuatan baik, tetapi tentang percaya yang benar yang membuat perubahan dalam hidup seseorang. Rasul Paulus berkata, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah Injil yang diberitakan oleh gereja BFA. Saya berdoa setiap jemaat BFA mengalami perjalanan di Emmaus saat membaca dan mendengarkan firman dan mengizinkan firman-Nya membasuh hatimu oleh kehangatan kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Semua adalah tentang Yesus. Bapa, terima kasih untuk Injil kasih karunia. Terima kasih karena yang harus kulakukan hanya mempercayai Injil tentang Yesus untuk mengaktifkan kuasa-Mu yang menyelamatkanku dari setiap keadaan. Aku deklarasikan seperti Rasul Paulus bahwa aku punya keyakinan kokoh dalam Injil, karena itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, and share renungan kasih karunia ini.